Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Afandi, SEMSI. Saya adalah dosen di Akademi Manajemen Informatika Komputer Medikom Medan Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, di mana ada pernyataan unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini saya memilih Dharma Pengajaran. Saya adalah dosen program studi komputerisasi akuntansi yang membawakan mata kuliah akuntansi dan perpajakan. Saya sudah bergabung di Amik Medikom sejak tahun 2006. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pajak penghasilan. Untuk mata kuliah pajak penghasilan ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan bobot 3 SKS, 14 kali pertemuan tatap muka, sedangkan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan akhir semester. Mata kuliah pajak penghasilan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi komputerisasi akuntansi. Secara garis besarnya, mata kuliah pajak penghasilan terdiri dari konsep dasar pajak penghasilan, pemotongan pemungutan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, PPNBM, pajak bumi bangunan, dan biaya materai. Nah, untuk mata kuliah pajak penghasilan ini, tantangan terbesar sebagai dosen adalah harus mengikuti perkembangan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penerimaan pajak memberikan kontribusi 70-80% dari pembiayaan APBN. Artinya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pajak, melakukan upaya untuk bagaimana meningkatkan penerimaan pajak. Ada 3 upaya yang secara garis besar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, melakukan kebijakan reformasi perpajakan. Yang kedua, melakukan pengawasan secara konsisten dan penegakan hukum. Kemudian hingga melakukan digitalisasi sistem perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan berkembang inilah yang harus selalu diikuti oleh dosen yang membawakan mata kuliah akuntansi pajak penghasilan. Hal ini wajib dilakukan agar tamatan yang dihasilkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan dunia kerja saat ini. Selain itu, hal penting adalah sebagai edukasi kepada mahasiswa untuk mengikuti perkembangan dan hal-hal yang menjadi isu penting tentang perpajakan yang berdampak kepada masyarakat, terutama bagi wajib pajak. Akuntansi dan perpajakan adalah hal yang tidak bisa dilepaskan. 2 hal yang harus selalu beriringan, di mana tamatan akuntansi juga harus memahami perpajakan. Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan reformasi perpajakan yaitu dengan menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, yaitu tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Yang kemudian terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk akses mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Peraturan undang-undang yang terbit ini berdampak besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan dan pengawasan penegakan hukum dalam perpajakan. Di mana dengan terbitnya undang-undang dan peraturan ini, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perpajakan semakin ketat dilakukan. Jika ada wajib pajak yang melaporkan penghasilan di SPT tahunan tidak sesuai dengan yang diterima, maka akan berisiko terkena pidana perpajakan. Selanjutnya, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Inti dari PMK ini adalah di mana nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Apa tujuan terbitnya PMK ini? Di mana bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan dalam rangka peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, untuk digitalisasi sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Korteks. Tujuan utama dari adanya Korteks ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan,
Cortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Jadi, jika untuk keperluan perpajakan sekarang lebih memudahkan karena wajib pajak tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak, cukup dengan melakukan akses ke sistem Cortex. Selain itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, di mana berlakunya tarif efektif rata-rata atau TER dalam perhitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Sedangkan masa Desember tetap dilakukan dengan tarif pasal 17. Perubahan peraturan yang saya sampaikan tadi harus sesuai dengan materi mata kuliah perpajakan yang disampaikan kepada mahasiswa. Saya berharap update terkini dari perkembangan perpajak ini membuat semakin sadar pentingnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kemauan mahasiswa untuk melakukan penelitian studi terhadap perpajakan. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Yang saya terapkan untuk metode pelajaran ada 3. Yang pertama, ceramah, di mana saya menjelaskan materi perkuliahan secara tatap muka langsung pada mahasiswa. Yang kedua, diskusi, di mana pada saat perkuliahan mahasiswa dan dosen bisa saling berinteraksi, melakukan tanya jawab dan mengenai materi perkuliahan. Yang ketiga yaitu dengan melakukan discovery learning, yaitu mahasiswa akan diberikan persoalan atau kasus yang kemudian diminta mencari solusi atas persoalan tersebut. Media yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah seperti laptop, proyektor, slide PPT, dan modul. Selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran secara tatap muka langsung di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi, Pak. Senang bisa ketemu dengan adik-adik. Kita udah semester 3, ya tanpa terasa sudah semester 3. Nah, kita udah masuk mata kuliah pada penghasilan. Kalau sebelumnya udah mata kuliah perpajakan. Ya, seperti biasa, kebiasaan kita di kampus di Alikom, kita menggunakan doa. Jadi berdoa kita dulu, menggunakan administrasi, doa dulu. Ya, doa selesai. Baik adik-adik, kita tanpa terasa kita udah di semester 3. Ya, kalau sebelumnya adik-adik sudah dapat mata kuliah perpajakan. Nah, di semester 3 ini kita ada mata kuliah yang namanya pajak penghasilan. Jadi agak berbeda dengan perpajakan. Kalau pajak penghasilan ini ada perhitungannya. Nah, tapi sebelumnya ya yang abang ingin sampaikan dari segi silabus ya, kita secara garis besarnya nanti di pajak penghasilan kita membahas yang namanya konsep dasar dulu. Apa sih itu yang dimaksud dengan penghasilan, subjeknya, objek pajaknya apa, bagaimana pemungutannya, ya kan, apa yang dikecualikan. Nah, kemudian kita belajar yang namanya PPh potong pungut. Jadi kalau di perpajakan itu duanya konsepnya, satu dibayar sendiri oleh si wajib pajak, yang kedua dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, jadi PPh Pokut ini nanti ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, 25, kemudian nanti kita lanjut dengan yang namanya pajak pertambahan nilai PPN ya. Kemudian nanti ada kita belajar pajak bumi bangunan dan terakhir biaya materai. Nah, kalau bicara tentang pajak penghasilan pertemuan pertama ya, kita membahas tentang konsep dasar dulu. Ya, konsep dasar PPh itu apa? Gitu ya. Jadi kalau secara sistem pajak kita ada yang namanya self assessment system, ya kan? Self assessment system itu di mana si wajib pajak lah yang melakukan penghitungan, yang melakukan pelaporan dan sampai pembayaran. Ya. Yang kedua ada yang namanya official assessment system, di mana si wajib pajak hanya menunggu nih hitungan dari kantor pajaknya. Jadi kantor pajak nanti menerbitkan tagihan, surat tagihan pajaknya, kemudian si wajib pajak lah yang langsung kita membayar. Ya, itu official assessment system. Nah, sedangkan yang ketiga ada sistem campuran, yaitu antara perpaduan transaksi dengan persiap. Kita memakai yang campuran.
Ada yang secara asesmen sistem, tapi ada juga dengan cara ofisial. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang namanya pajak penghasilan ini itu self assessment. Self assessment itu apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, wajib pajak yang melakukan perhitungan. Nah, melakukan perhitungan artinya gimana sih peranan dari kantor pajak atau petugas pajak di sini? Petugas pajak di sini adalah memastikan kepatuhan dengan cara melakukan pengawasan, gitu ya. Jadi dibutuhkan wajib pajak yang memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, disinilah adik-adik sebagai jurusan komputer akuntansi harus mengikuti perkembangan terkini dari perpajakan Indonesia. Ya, udah pada tahu belum? Kalau sekarang NIK itu sudah menjadi sejak tahun 2022. Nah, kedepannya ya dengan berlakunya NIK menjadi PWP, artinya setiap transaksi dari si wajib pajak itu terpantau. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena kita mau buka tabungan pakai ini, gitu kan? Nah, ini. Nah, jadi itu satu alasannya. Jadi pemerintah ini kan kita paham, ya, paham bahwasanya penerimaan pajak itu kalau dibaca kontribusinya ke APBN 70-80%. Artinya APBN kita yang membiayai itu berasal dari penerimaan pajak. Bagaimana cara negara ini mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak? Salah satunya memperluas ekstensifikasi dari wajib pajak. Dengan berlakunya menjadi wajib pajak, maka semakin luaslah untuk jumlah wajib pajak. Yang kedua, mempermudah pengawasan. Kalau abang nih, adik, rela nggak bayar pajak? Secara dari hati bang jawab, paling pasti nggak rela, juga nggak rela. Tapi pengertian pajak apa? Berdasarkan undang-undang. Selagi kita masih menjadi warga negara, kita nggak bisa menghindari. Apa yang bisa kita lakukan adalah memahami peraturannya, sehingga kita tidak melanggar peraturan, tidak melanggar undang-undang yang konsekuensinya melanggar peraturan, gitu ya. Nah, jadi penting sekali, ya. Jadi kedepannya nih ada, jadi pemerintah itu dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak itu secara bertahap dan sistematis nih sudah melakukan yang namanya untuk peningkatan penerimaan pajak. 2022 NIK menjadi NPWP. Ya, sebelumnya ya 2017. Nah, 2017 itu pemerintah menerbitkan yang namanya pengganti undang-undang Perpu. Wah, Perpu tentang akses informasi keuangan untuk perpajakan. Dulunya sebelum terbitnya Perpu yang sekarang sudah menjadi undang-undang itu, ya, yang namanya data nasabah itu nggak bisa diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maksudnya gini, tadi kan kita bisa self-assessment. Petugas pajak tugasnya ada memastikan kepatuhan. Kepatuhan apa? Laporan dari si WP tadi benar atau tidak? Bagaimana cara dia memproses? Dia kan butuh data. Dia WP ngisi data penghasilan sekian, tabungan sekian. Benar nggak itu? Bagaimana cara petugas pajak? Dulunya sebelum terbit Perpu ini sulit sekali karena ada kerahasiaan perbankan. Nah, dengan terbitnya Perpu ini tidak dikecualikan untuk informasi keuangan perbankan untuk keperluan perpajakan. Jadi ini artinya kita harus masyarakat WP itu harus semakin aware, peduli ya dengan peraturan yang terbitkan. Yang mungkin banyak yang masyarakat nggak tahu. Ya, bahkan mungkin aja kayak tadi, ini nggak tahu udah jadi NPWP. Ya, jadi kalau misalnya nih sekarang nih mau buat NPWP sekarang udah mudah, nggak perlu lagi datang ke kantor pajak karena udah bisa melalui akses sendiri. Nah, itulah terbitnya yang namanya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex. Nah, ya, jadi nanti aksesnya itu cortex.djp.go.id. Nah, syaratnya apa bang? Syaratnya satu ya PP, ya kan? Tahu NIK-nya. Kedua, punya nomor KK. Ya kalau punya KTP nggak punya KK kan nggak mungkin kan? Nah, berarti harus diisikan nanti nomor kartu keluarganya. Yang ketiga, punya email. Gampang kan? Punya email
Kalau sekarang, kalau buat email syaratnya apa? Ada nomor telepon. Jadi syaratnya cuma 3 itu. Tinggal ikutin stepnya dari Cortex djp.go.id udah bisa tuh nanti lebih. Ya, nah itu konsep dasar daripada penghasilan kita. Ya. Nah, selanjutnya kita bicara dulu. Nah, apa itu sih pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisinya luas. Kalau adik bayangkan penghasilan, tahunya gaji ya. Nah, padahal di sini dari definisi ini sangat luas definisinya. Kenapa? Ada kata-kata untuk konsumsi atau menambah kekayaan, gitu ya. Nah, jadi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, jadi pengertiannya sangat luas ini, sehingga makanya ya dari pengertian yang sangat luas itu, maka penghasilan itu terbagi atas 4 nih. Yang pertama, penghasilan penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, gaji, upah, tunjangan. Nah, kemudian honorarium, komisi, bonus, gratifikasi. Pernah dengar gratifikasi? Apa sih? Gratifikasi itu kategori suap. Karena gratifikasi itu diberikan berkaitan dengan jabatan yang dimiliki. Kalau penyelenggara negara ini nggak boleh. Nah, itu kategori gratifikasi. Jadi intinya apabila berkaitan dengan jabatan dia, karena dia penyelenggara negara, dia ngambil keputusan itu karena dia menerima sesuatu, makanya kategori suap. Nah, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk natura. Pernah dengar kata-kata natura? Nas sama sikura. Natura, nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi natura ini dimana kita kalau bekerja menerima penghasilan tapi tidak dalam bentuk uang tunai. Kepingin nggak jadi direksi perusahaan? Ya, selain dari gaji yang besar, dia punya fasilitas rumah disediain. Pengen nggak? Kalau nggak jadi direksi, bang, mesti direksi. Itu kan? Nah, dikasih fasilitas rumah, mobil, itu kan tidak dalam bentuk uang tunai kan? Nah, itulah yang dikatakan dengan natura. Ya, jadi segala fasilitas, ya, pemberian, makanya bahasanya dan atau kenikmatan. Nah, jadi makanya dari pemberian penghasilan ini kan sangat luas. Ya. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kalau yang pertama itu karena kita bekerja, ya statusnya berarti kita pegawai, kita pekerja, ada pemberi kerja, itu yang pertama. Sedangkan kalau yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan, berarti ada yang diusahakan, gitu ya kan? Kalau ada yang diusahakan, berarti yang mau dikenakan pajaknya apa? Yang mau dikenakan pajaknya apa? Labanya. Nah, jadi kalau usaha berarti kan ada hasilnya. Hasilnya bisa dua kan, kemungkinan laba atau rugi. Yang mau dikenakan pajak itu adalah yang laba. Kapan laba? Ya saat pendapatannya lebih besar dari gitu ya. Nah, makanya dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal harta. Nah, modal harta, ya. Loh, bang, apa sih bedanya dengan yang nomor 2? Apa bedanya dengan nomor 2? Kalau yang nomor 2 ada yang diusahakan, ada yang kalau ini hanya memanfaatkan harta yang kita miliki, gitu ya, hanya memanfaatkan harta yang kita miliki, gitu. Apakah itu bergerak, tidak bergerak? Kalau bergerak atau bergerak, contohnya apa? Lazi, mobil, kendaraan itu bergerak. Yang tidak bergerak, ya. Jadi apa bedanya? Jadi kalau misalnya adik punya rumah lebih dari 1, yang 5, lah, kan nggak mungkin ditempatin 5 kan? Nggak mungkin dipersedot Senin di rumah yang ini, jalan ini, sehari kedua, kan nggak mungkin gitu kan? Nah, makanya tempatnya disewakan. Ada nggak penghasilannya?
ada, karena memanfaatkan hak harta. Itulah yang nomor 3. Jadi kita kan, kalau yang nomor 2 ada yang usahakan, pelaba. Sedangkan ini hanya memanfaatkan hak harta. Kemudian contohnya apa lagi? Adik punya tabungan, nggak banyak bang, 1 M aja bang. Enggak punya uang 1 M. Pengen ada apa? Kemudian ada deposito kan, ada nggak penghasilannya? Ada. Bunga kan? Nah itu contohnya memanfaatkan hak. Yang keempat kategorinya adalah penghasilan lain-lain. Maksudnya apa? Tidak bekerja, tidak berusaha, tidak ada harta yang dimanfaatkan, tiba-tiba punya penghasilan. Jadi kalau misalnya ada ikut kegiatan, misalnya jalan santai, ada door prize-nya, kenalah ada door prize nomor ini, dapat hadiah, gitu ya. Hadiahnya mobil tambah ban, ban mobil sendiri katanya. Ya, kategori hadiah. Atau misalnya dapat handphone, gitu kan, kategori hadiah. Ya, jadi inilah yang kita kategorikan jenis penghasilan. Ya, nah kembali itu tadi jenis penghasilan. Ya, nah sedangkan kalau cerita subjek pajak, subjek pajak kita punya 4 nih. Yang pertama ada orang pribadi. Gampang, perlu menjelaskan karena kita masih kategori orang, nggak perlu dijelaskan. Kedua, warisan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Warisan di sini adalah subjek pengganti menggantikan ahli waris sebelum dibagikan. Jadi misalnya ada, ya kan, orang tua memberikan warisan kepada anak tapi belum dibagikan, menghasilkan, ya kan, rumah belum dibagi atas nama anaknya, kan belum berpindah nih subjeknya, maka itu kategori warisan. Ya, dimana dianggap sebagai satu kesatuan menggantikan ahli waris sebelum dibagi. Cerita warisan sama hibah sama nggak? Pernah dengar kata hibah? Pernah dengar kata hibah kan? Pernah. Bedanya warisan dengan hibah? Balik nama. Yang satu, kalau hibah itu pemberian bukan karena, belum tentu karena keturunan. Kalau orang tua ke anak itu pasti sebutnya apa? Jadi kalau misalnya ya Tuan Ali ngasih warisan kepada Budi, nggak ada hubungan keluarga. Misalnya hubungannya karena saudara pun saudara jauh sekali. Tapi dilihatnya ini anak baik, kategorinya hibah. Ya kan? Nah makanya beda antara warisan dengan hibah. Kemudian badan. Nah ini jelas ya. Kalau cerita badan usaha nanti ada bentuknya PT, perseroan terbatas, ada bentuknya CP, BUMN, BUMD, firma, fungsi koperasi, yayasan. Nah, kemudian ada yang namanya BUT, bentuk usaha tetap. Nah, bedanya ini apa? Badan usaha tetap, badan usaha dengan BUT. Kalau BUT itu ya kedudukannya kantor pusatnya di Indonesia, gitu ya. Nah, kedudukan kantor pusatnya tidak di Indonesia. Contohnya ini banyak nih, ya, yang produknya mungkin setiap hari kita tahu nih, ya. Tanpa sadari itu sebenarnya kategorinya bukan badan usaha. Kalau badan usaha, dia kantor pusatnya berdirinya di Indonesia. Ini berdirinya di Indonesia, tapi produknya di Indonesia. Maka kategori BUT banyak kan contohnya, banyak lah. Satu ya, pabrik kan banyak tuh, kayak otomotif kan semua ada buatan Indonesia, Honda, Yamaha, semuanya itu kategori BUT. Nah, ya, nah itu subjek pajak kita. Nah, subjek pajak nanti dibagi dua, ada dalam negeri dengan luar negeri. Kalau dalam negeri bertempat tinggal di Indonesia, kalau luar negeri tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kok bisa masih subjek pajak? Ya misalnya dia ke luar negeri, apakah karena urusan pekerjaan, urusan pendidikan,
ikut keluarga, nah itu ya. Yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 180 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan kalau dia orang pribadi di luar negeri, tidak lebih dari 183 hari. Kalau 183 hari berapa bulan itu? Setahun awal. Nah, kemudian dalam suatu tahun saja berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jelas, itu kategori kita ya. Sedangkan yang luar negeri memperoleh penghasilan dari Indonesia, gitu ya. Nah, sekarang kan banyak itu orang-orang luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, bekerja di Indonesia, ya seperti itu, ya. Nah, objek pajak sudah. Nah, kemudian penghasilan itu ada yang bersifat final, tidak final. Maksudnya apa tuh final, tidak final? Nah, kalau dia tidak final, maka diperhitungkan pada saat akhir tahun. Ya, jadi waktu perpajakan kan kita belajar yang namanya bill, masih ingat? Fictive stelsel, bill stelsel, lupa. Ya, jadi kalau kita kan pemungutan pajak ada yang namanya real stelsel. Real stelsel ini maksudnya apa? Dipungut berdasarkan penghasilan yang sebenarnya. Kapan penghasilan sebenarnya? Kalau perusahaan pada akhir tahun, kan gitu kan? Ruginya siapa? Yang rugi negara dong. Karena menerima penghasilan baru waktu Desember. Kalau fiktif berdasarkan asumsi, belum lagi kerja diasumsikan pajaknya sekian. Yang untung siapa? Negara. Yang rugi PP, harus bayar dulu. Nah, kita kombinasi, gitu ya. Nah, jadi karena kita kombinasi, maka muncul yang bersifat tidak final dan final. Kalau tidak final, bisa diperhitungkan dengan pajak akhir tahun. Kalau dia final, namun tidak final, berarti kewajibannya sudah selesai, gitu ya. Nah, kalau yang tidak final ini apa ya? Nah, ini dia penggantian timbalan, gaji, yang tadi, ya, tunjangan, gratifikasi. Yang kedua, hadiah dari undian yang dari pekerjaan atau kegiatan, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali pembayar pajak, bunga termasuk premium. Ini artinya bukan ya, premium itu dimana harga pasarnya di atas harga perolehan, diskon dan imbalan karena jaminan pembayaran utang. Nah, yang bersifat final apa aja? Berarti kalau dari potong selesai baginya, ya. Apa aja? Deposito, tabungan, obligasi, surat diskonto. Diskonto artinya maksud apa nih? Di mana surat berharganya dicairkan sebelum jatuh tempo, gitu. Jadi dijual ke pihak lembaga keuangan, gitu ya. Nah, itu pengertian diskonto di sini, makanya dapat penghasilan. Kemudian penghasilan dari hasil undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari pengalihan harta, penghasilan keluarga, ya, yang berdasarkan memiliki peredaran budaya tertentu. Mungkin ini topik yang bisa Abang sampaikan sebelum nanti kita latihan proses. Ya, silakan nanti kerjakan latihan yang Abang berikan, ya kan? Kalau ada yang mau ditanya silakan tanyakan. Oke, demikian pertemuan kita. Sebelum kita akhirin, ya, seperti biasa kita akhirin dengan berdoa, ya, menutup pertemuan kita. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih atas perhatian dari adik, ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian, selamat pagi semuanya. Demikian pemaparan singkat dari mata kuliah pajak penghasilan yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.